kompetensi dan sebagainya. Tapi kemudian diubah oleh PP 43 2007 hanya kelengkapan administrasi saja. Jadi kan tidak ada tes ya, benar atau salah tidak penting, yang penting mereka mengisi. Betul, Bu. Jadi presiden itu mengapa tidak digunakan untuk yang sekarang? Jadi kalau pengabdian 10 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun misalnya akan ditambahkan sebagai skor. Sehingga nanti total skornya adalah skor kompetensi dan skor kemampuan pengabdian. Karena baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Bapak Pimpinan Panja Komisi 10 DPR RI, yang saya muliakan seluruh anggota Panja. Pada pagi siang hari ini kita diberi kesempatan yang bagus untuk melakukan diskusi pengkajian secara mendalam mengenai salah satu tugas pokok negara yang utama, yaitu berhubungan dengan tugas konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mohon bisa di-share slide yang sudah saya kirim kepada teman-teman tim teknis. Baik. Jadi saya akan memberikan respon untuk melengkapi Prof. Ana dan Pak Dr. Dian tadi. Yang pertama berkaitan dengan concern atau pertanyaan. Next, Mbak atau Mas, next ya. Secara umum Bapak Ibu, saya tadi sebetulnya berada dalam posisi begini. Apakah tes kompetensi itu diperlukan? Menurut saya sebagai proses refreshing tetap diperlukan, tetapi ada pembobotan. Kalau tadi Dr. Dian mengusulkan bebas tanpa kompetensi, itu saya kira menjadi sulit untuk mengukur standar minimal. Menurut saya dilakukan tes kompetensi, paling tidak mereka memenuhi kompetensi minimal yang diharapkan oleh negara ini, ditambah pembobotan untuk pengabdian. Jadi kalau pengabdian 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun misalnya, akan ditambahkan sebagai skor. Sehingga nanti total skornya adalah skor kompetensi dan skor kemampuan pengabdian. Karena untuk menjadi guru atau menjadi dosen, itu dibutuhkan juga pengalaman. Karena ada pedagogiknya. Saya kira kalau orang lulus dengan IPK 4,0 kemudian jadi dosen tapi dia masih 0 masa kerja atau 5 atau 1 masa kerja, tentu akan berbeda dengan dosen yang dulu mungkin IPK-nya cuma 3,5 tapi sudah 15 tahun menjadi dosen. Pengalaman penting, pengabdian penting. Jadi menurut saya kita kombinasi antara tes kompetensi untuk mencapai level minimal yang diharapkan ditambah dengan pengabdian itu sebagai tambahan nilai bobot. Teguh berada di tengah, ya. Tetap dibutuhkan tes kompetensi untuk menjaga the quality of education, ya, karena prihatin terhadap indeks pendidikan Indonesia yang masih rendah. Tetapi ditambahkan dengan pembobotan. Ya, pengalaman itu penting. Ketika tes kompetensi dilakukan, nilainya ditambahkan dengan nilai bobot dan kemudian dibagi menjadi bagaimana nanti diformulasikan. Tapi artinya bahwa beliau itu memberikan apresiasi yang cukup terhadap pengabdian para guru dan tenaga honorer yang sudah lama dan menjadi hal yang penting untuk dijadikan pertimbangan. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Andes Teguh Yono, Empol Admin. Bu Agustina selaku pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi saya kebagian tugas ya, jadi menganalisis dari segi ketatanegaraan. Jadi nanti di sini mungkin saya akan lebih banyak mengulas pada peraturan perundang-undangannya. Jadi kenapa pendidikan ini mempunyai posisi strategis misalnya. Ya, next Mbak. Yes, ya.
lagi next. Ya, jadi saya memberikan rekomendasi bahwa karena perbedaan PAD tiap daerah ya, tadi sudah disampaikan, maka gaji guru PNS sebaiknya dibebankan kepada APBN melalui DAU atau DAK ya, karena tadi kalau dibebankan kepada daerah itu nanti selain memberatkan itu kesejahteraan guru juga tidak akan sama ya, padahal berarti itu melanggar Undang-Undang Dasar, karena dengan pekerjaan yang sama itu seorang guru juga punya hak mendapat gaji yang sama gitu ya. Jadi di sini hak asasi manusia maupun hak asasi warga negara itu juga harus dipikirkan ya. Kemudian mengingat ketidakseimbangan antara jumlah guru yang PNS dan pengisian formasi guru PNS, maka sebaiknya pada tahun 2021 ini juga dibuka formasi CPNS untuk guru selain PPK. Jadi maksudnya di sini kalau PNS semua kan mungkin tidak mungkin gitu ya, karena yang dibutuhkan sangat banyak. Monggo Bu Dokter, sepertinya ada kesulitan sinyal ini ya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut sumbang saran terkait dengan permasalahan di bidang pendidikan, ya, utamanya pendidikan dasar dan menengah. Sampai pada kewenangan yang ideal mengatur P3K. Ya, mengingat pendidikan adalah kewajiban negara untuk mewujudkannya, maka sebaiknya terkait dengan aparaturnya diatur oleh pemerintah pusat. Jadi saya sepakat dengan kawan-kawan sebelumnya. Hal tersebut agar manajemen kepegawaian tertata dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Gitu. Kemudian GTK honorer luar biasa jasanya untuk pendidikan itu juga perlu dihargai ya, perlu diselesaikan secara tuntas oleh pusat. Ya, kenapa saya tekankan di sini? Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa 1 juta itu belum cukup, tapi sudah luar biasa, begitu kan? Keberanian pemerintah untuk menerima 1 juta, ya. Tetapi masih ada yang masih ada yang belum bisa tercover di dalam P3 itu. Gitu. Kemudian bersamaan dengan pengangkatan P3K, ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Neni, sangat diperlukan pengangkatan ASN yang CPNS. Ya, karena apa? Karena ini dibutuhkan untuk jabatan tertentu yang tidak bisa dipenuhi oleh P3K. Ya, jadi ada jabatan-jabatan tertentu di sekolah yang tidak bisa dipenuhi oleh P3K. Padahal kita tahu PNS itu dari tahun ke tahun berkurang, pensiun ya itu banyak sekali pensiun karena sudah bertahun-tahun tidak diisi, maka nanti akan terjadi kekurangan ya, defisit gitu, dari PNS atau ASN untuk bisa menduduki jabatan tertentu gitu. Silakan Bu Dokter. Ya, terima kasih Bu Agustina selaku pimpinan sidang. Jadi mungkin sesuai dengan bidang saya mengenai tata negaranya. Tadi ada pertanyaan yang mendasar ya, atau masalah yang mendasar tentang rekrutmen CPNS yang dari honorer yang berusia lebih dari 35 tahun. Padahal untuk syarat PNS itu kan memang usia maksimal 35 tahun. Nah, bagaimana dengan honorer yang sudah mengabdi lama dari 35 tahun tetapi akan diangkat jadi CPNS. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 ini jelas ya, aturan tentang ASN mengenai syarat umur ini. Nah, kalau menurut saya itu ada beberapa alternatif ya peraturan yang bisa dibuat untuk itu. Yang pertama adalah kalau hal ini dianggap memang suatu kegentingan yang memaksa, misalnya masalah guru honorer ini, tentunya bisa minta presiden untuk membuat perpu. Tetapi kalau tidak, kalau perpu itu nanti kan terjadi produknya undang-undang ya, jadi mungkin itu tidak terlalu jauh ya, karena ini hanya untuk mengatasi masalah guru honorer pada saat ini. Jadi menurut saya mungkin bentuknya adalah kepres ya,
karena presiden sebagai kepala pemerintahan itu bisa mengeluarkan kepres. Kepres jadi sifatnya adalah basiking atau penetapan bahwa guru-guru honorer yang saat ini ada ini bisa ikut seleksi tes CPNS tanpa walaupun umur lebih dari 35 tahun tetap diberi kesempatan untuk ikut seleksi CPNS ini. Nah, mengenai tesnya apakah tadi sesuai ada kompetensi ada tes kompetensi atau dan sebagainya, nanti monggo bisa disarankan pada presiden. Tapi yang menurut saya bentuknya paling pas adalah kepres. Jadi kepres ini kan keputusan presiden. Sifatnya adalah penetapan ya, bersifat administratif, jadi langsung menunjuk pada tenaga-tenaga honorer ini untuk bisa ikut tes CPNS walaupun usianya lebih dari 35 tahun. Mungkin itu. Karena ini kan bukan bentuknya tidak peraturan ya, jadi bukan mengatur tapi lebih ke penetapan. Kalau menurut saya itu Bu yang bisa diambil, jadi minta pada presiden untuk membuat kepres ini. Halo Pak, terima kasih. Sudah selesai Pak mengujinya? Ya, sudah Ibu. Makasih Ibu Ketua. Silakan. Baik, Silakan terima Pak Dokter ya. Bu Ketua dan Bapak Ibu anggota Dewan Terhormat. Menanggapi apa yang disampaikan pandangan dari anggota Dewan Terhormat. Pertama, Bu Ketua, kita melihat ada presiden administrasi pemerintahan. Jadi pemerintah kan sudah pernah menerbitkan PP 48 2005, diubah dengan PP 43 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer sebagai PNS. Nah, itu waktu PP 48 2005 itu syaratnya itu harus memenuhi kualifikasi, kompetensi dan sebagainya. Tapi kemudian diubah oleh PP 43 2007 hanya kelengkapan administrasi saja. Jadi kan tidak ada tes. Benar atau salah tidak penting, yang penting mereka mengisi. Betul, Bu. Jadi presiden itu mengapa tidak digunakan untuk yang sekarang? Jadi permasalahan kemudian kompetensi dia akan kemudian diberikanlah ujian-ujian kompetensi kepada guru dan tenaga pendidikan tersebut, diberi kursus, diberi sebagainya, sehingga akhirnya kompetensi dia meningkat. Jadi kalau perdebatan mengenai perlu tes atau tidak, menurut saya Bu Ketua dan Bapak Ibu yang terhormat, presiden administrasi pemerintah sudah mengkoreksi itu bahwa tidak perlu ada tes kompetensi, yang ada adalah kelengkapan administrasi menyangkut jangka waktu, usianya juga Bu Ketua 45 tahun di dalam PP tersebut. Dengan kebijakan khusus melihat kondisi sekarang melampaui waktu yang begitu panjang, mungkin sebelum usia pensiun gitu Bu, atau memasuki usia masa persiapan pensiun. Jadi itu juga kan sebenarnya suatu kebijakan yang luar biasa. Jadi kondisi ini Bu Ketua dan Bapak yang terhormat adalah situasi luar biasa yang harus ditangani dengan kebijakan yang luar biasa. Kalau suatu kebijakan mengikuti peraturan yang biasa, ya tidak akan matching Bu sampai kapanpun, karena pasti mentok, tidak bisa lagi karena memenuhi syarat dan prosedur. Sehingga menurut saya dengan pandangan dari anggota Dewan Terhormat, nanti akan menyerahkan kepada pemerintah untuk kemudian meminta pembentukan peraturan pemerintah tentang kebijakan pengangkatan guru dan tenaga pendidikan sebagai aparatur sipil negara.